alihi wa ashabihi. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya. Para hadirin jamaah kajian tafsir Masjid Pangeran Diponegoro yang saya hormati, alhamdulillah sore ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca tafsir surat Al-Baqarah sampai ayat 131. Tidak akan melangkah atau mari kita lanjutkan sore ini dari ayat 132. Ayat-ayat yang akan kita baca sampai ayat 141 itu pembicaraannya tentang perdebatan atau bagian dari perdebatan antara Yahudi, Nasrani, dan Islam, dan bagaimana Allah membimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab klaim-klaim kebenaran yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Di bagian sebelumnya kita juga sudah membaca sekian banyak ayat yang berbicara tentang perdebatan itu. Antara lain di surat Baqarah 80 sampai 82, kemudian 111 sampai 112. Kemudian ini lanjutan dari perdebatan itu. Nah, dari 132 sampai 141. Jadi memang panjang ya, perdebatan itu panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putranya. Wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu agama. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Jadi Nabi Ibrahim sebagai bapak monoteisme telah mengajarkan agama Islam kepada anak cucunya dan kepada umatnya. Dan dia berwasiat kepada putra-putranya untuk berpegang teguh kepada agama Islam. Dan jangan sekalipun dalam kehidupan itu meninggalkan agama Islam itu. Nabi Yakub juga sama. Beliau berwasiat kepada putra-putranya bahwa Allah telah memilihkan untuk mereka itu agama, yaitu agama Islam, yang intinya adalah penyerahan diri secara total, secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari agama itu adalah tauhid semurni-murninya, paham tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu tidak punya sekutu dalam bentuk apapun. Nah, ini ya wasiat
Nabi Ibrahim dan wasiat Nabi Yakub kepada putra-putranya. Dan mereka juga berpesan agar putra-putranya itu jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya ada yang meninggalkan agama Islam itu kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan tidak Islam dan akan terancam dengan siksa neraka. Nah, jadi kata muslimun di sini ini bukan berarti orang Islam yang mengikuti Nabi Muhammad. Jadi ini makna intrinsiknya adalah orang-orang Islam ini orang-orang yang menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti agama Islam yang intinya adalah tauhid murni semurni-murninya. Makanya pengikut dari agama ini namanya muslim. Nabi Ibrahim yang mengikuti agama ini juga disebut sebagai muslim. Semua yang mengikuti agama ini secara tulus murni namanya muslim. Pengikut Nabi Muhammad yang juga melestarikan agama ini namanya juga muslim. Nah, jadi kata muslim tidak hanya dipakai untuk orang Islam pengikut Nabi Muhammad, kecuali setelah Nabi Muhammad diutus, maka istilah muslim itu diperuntukkan bagi umatnya Nabi Muhammad. Nah, tapi dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, istilah ini dipakai untuk semua orang yang mengikuti agama tauhid ini, tauhid semurni-murninya. Nah, jadi kita ini kalau ingin mati dalam keadaan Islam sesuai pesan Nabi Ibrahim dan pesan Nabi Yakub, jangan sekalipun kita meninggalkan agama Islam itu. Jadi untuk menjadi husnul khotimah, maka Islam harus dipeluk terus-menerus tanpa henti. Tanpa sedikit pun waktu kita itu keluar dari agama Islam. Itulah cara kita untuk husnul khotimah. Kalau orang berani-berani keluar dan pada saat dia keluar kemudian mati, maka tentu dia tidak husnul khotimah karena matinya tidak dalam keadaan Islam. Baik, inilah wasiat Ibrahim kepada putra-putranya, dan ini juga wasiat Nabi Yakub kepada putra-putranya. Ayat 133. Latar belakang dari ayat 133 ini adalah ucapan orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Yakub itu berwasiat kepada putra-putranya agar mereka mengikuti agama Yahudi. Orang-orang Nasrani juga berkata bahwa Nabi Yakub berwasiat agar mereka mengikuti agama Nasrani. Karena ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini kepada Nabi Muhammad, maka turunlah ayat ini sebagai penolakan terhadap ucapan mereka itu, bahwa ucapan mereka itu bohong dan tidak benar. Nah, mari kita lihat ayatnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi-saksi ketika Nabi Yakub itu kedatangan tanda-tanda mati? Ketika dia berkata kepada putra-putranya,
apakah yang akan engkau sembah setelah kematianku? Mereka menjawab, putra-putranya itu, kami sekarang dan masa yang akan datang akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, sebagai Tuhan yang Esa, ilahan wahidah. Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, jadi kuntum. Yang dimaksud kuntum itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang hidup pada masa Nabi Muhammad, yang berkata bahwa Nabi Yakub berwasiat agar mereka mengikuti agama Yahudi. Jadi kalau Nabi Yakub benar berwasiat seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu, ini sulit diterima oleh nalar dan tidak sesuai dengan sejarah. Karena Nabi Yakub itu kan jauh sebelum Nabi Musa. Oh, ini kan dari Ibrahim kemudian turun kepada Ishak, Ishak kemudian turun kepada Yakub. Sementara Nabi Ibrahim itu jauh dari masa Nabi Yakub ini. Jadi kalau Nabi Yakub ketika menjelang wafatnya berwasiat supaya mengikuti Nabi Musa, mengikuti agama Yahudi, ini sesuatu yang sulit diterima oleh akal, tidak mungkin. Karena kelahiran Musa itu nanti ratusan atau malah ribuan tahun setelah Nabi Yakub itu tadi. Jadi selang waktu antara Yakub dengan Musa itu sangat jauh sekali. Dengan Nabi Isa juga jauh. Nah, jadi makanya pertanyaan Allah kepada mereka ketika mereka mengatakan begitu disoal, apakah kalian itu menjadi saksi ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematiannya? Ini kan orang-orang yang hidup di masa Nabi Muhammad, orang-orang ini. Nah, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad saja kan selisihnya 571 tahun. Jadi ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi mereka itu bohong kalau begitu. Nah, gitu. Jadi membohongi Nabi Muhammad bahwa Nabi Yakub berwasiat supaya mereka mengikuti agama Yahudi. Nah, padahal agama Yahudi itu kan nanti setelah datangnya Nabi Musa. Agama Nasrani itu setelah datangnya Nabi Isa. Nah, dan itu juga selisih waktunya itu lama. Nah, jadi kita kalau membaca ayat-ayat ini harus kita bayangkan ya, dialog yang hidup antara Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasrani. Lalu Rasulullah dibimbing oleh Allah menjawab apa yang mereka katakan kepada Rasulullah dan juga kepada umat Islam itu. Nah, jadi kalau kita baca Quran seperti ini, hidup sekali ini Al-Quran itu. Jadi dialog yang sangat hidup antara beliau dengan para penentangnya itu. Baik, jadi itu tidak sesuai dengan fakta sejarah dan sesuatu yang mustahil karena masanya itu selang waktunya sangat panjang sekali. Sesuatu yang belum terjadi dikatakan sudah diwasiatkan untuk diikuti. Nah, jadi kuntum yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Yakub. Apakah kamu menjadi saksi-saksi? Tentu saja tidak kan? Tidak mungkin. Kalau mereka bilang ya tidak mungkin. Uang selisihnya ribuan tahun. Apakah kamu menjadi saksi-saksi ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematiannya? Nah, jelas tidak mungkin. Jadi ucapan mereka itu bohong. Ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah setelah aku? Nah, jadi di sini menggunakan kata ma, apa? Bukan man ya. Karena ma itu cakupannya lebih luas, apa saja ya, bisa sesuatu yang bernyawa, bisa juga sesuatu yang tidak bernyawa. Dan orang-orang Yahudi Nasrani dulu kan juga menyembah
sesuatu yang bernyawa dan juga sesuatu yang tidak bernyawa. Orang Yahudi pernah menyembah patung anak sapi, nah, al-ijl itu, nah, gitu. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ma ta'buduna min ba'di, Nabi Yakub bertanya kepada putra-putranya, apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal? Mereka semua menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu. Nah, Tuhanmu Tuhannya Nabi Yakub. Wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu Nabi Ibrahim. Ini bukan berarti Tuhannya Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim itu beda, sama. Maksudnya Tuhannya Nabi Yakub, Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak itu sama. Nah, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Esa, ilahan wahidah. Tidak ada sekutu baginya. Dan kami hanya berserah diri Islam kepadanya, kepada Allah tadi, kepada Tuhan yang satu tadi. Nah, jadi wasiatnya Nabi Yakub kepada putra-putranya adalah jawaban putra-putranya itu ketika ditanya oleh Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub tidak menyatakan sendiri ini ya. Jadi isi wasiatnya adalah ajaran yang sudah diwariskan kepada putra-putranya. Dan ketika putra-putranya ditanya, maka mereka akan mengabdi kepada warisan agama yang sudah diajarkan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya itu. Baik. Jadi ini jawaban yang sangat mematikan. Orang-orang Yahudi tidak bisa menjawab ini ya setelah ada jawaban ini. Mereka dusta dalam ucapannya itu. Baik, ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah umat yang telah berlalu. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan umatnya itu umat-umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Para nabi ini semuanya adalah orang-orang yang bertauhid murni semurni-murninya. Dan umatnya juga sebagian besar bertauhid murni semurni-murninya. Dan karena tauhidnya itu, maka mereka akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat, nah kasabat, yaitu surga. Dan bagi kamu maksudnya di sini adalah Yahudi yang hidup di masa Nabi itu, yang mendebat Nabi Muhammad itu. Dan bagimu apa yang kamu usahakan. Artinya kalau kamu sekarang itu menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh para nabi itu, oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail, oleh Nabi Ishak, masalah kamu menyimpang dari tuntunan yang benar itu, kamu juga akan mendapatkan balasan sesuai usaha kamu. Jadi kamu walaupun itu keturunan nabi-nabi, tetapi balasan itu tidak didasarkan pada keturunan, tapi balasan itu didasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Walaupun putranya nabi kalau durhaka, tetap saja dia dihukumi sebagai orang durhaka. Nah itu, walaupun bukan keturunan nabi, tapi kalau dia mengikuti ajaran nabi, ajaran tauhid, maka dia dinilai sebagai muwahhid. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ayat ini netral ya, netral, tidak menyalahkan ini. Jadi setelah terjadi perdebatan tadi dan logika orang Yahudi sudah dibantah oleh Al-Qur'an ini, ayat 133 ini, ayat 134 ini netral-netral saja. Nah, itu umat-umat yang sudah lalu, para nabi dan umatnya itu. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagimu
kamu orang Yahudi sekarang dan yang akan datang itu, ketika kamu menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid itu, bagimu apa yang kamu usahakan, kamu akan dibalas sesuai usaha kamu itu, sesuai amal kamu itu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan dimintai tanggung jawab menyangkut apa yang mereka lakukan. Jadi kita tidak bertanggung jawab. Nabi Muhammad tidak bertanggung jawab menyangkut apa yang mereka lakukan. Jadi masing-masing orang mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Ini bukan dosa sosial ya, jadi ini dosa individual. Baik, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban menyangkut apa yang mereka lakukan. Nah, jadi ayat 134 ini netral ya, jadi silahkan aja kalau kamu mau menyimpang dari tuntunan agama. Nah gitu. Tapi tidak usah nyalah-nyalahkan pihak lain, maksudnya gitu. Kamu tidak usah membuat klaim-klaim kebenaran sepihak. Silakan aja kamu lakukan apa yang kamu yakini. Kalau itu benar nanti akan mendapatkan pahala, kalau itu salah kamu akan mendapatkan dosa dari apa yang kamu lakukan itu. Nah gitu maksudnya. Kami juga melakukan apa yang kami yakini dan akan kami pertanggungjawabkan sendiri. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap kami juga tidak bertanggung jawab terhadap kamu. Masing-masing bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Baik. Ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat-ayat yang lalu sudah menjelaskan tentang lemahnya logika Yahudi Nasrani itu. Walaupun apa yang mereka katakan sudah dibantah oleh Quran lewat Nabi Muhammad itu, mereka masih saja mempengaruhi umat Islam dan mempengaruhi Nabi Muhammad supaya imannya itu goyah. Ini ayat 135 itu cerita itu. Mereka berkata, mereka itu Yahudi dan Nasrani. Kunu hudan au nasara tahtadu. Maksudnya yang Yahudi bilang, jadilah kamu orang Yahudi, kamu pasti dapat petunjuk. Yang Nasrani berkata, jadilah kamu Nasrani, kamu pasti dapat petunjuk. Nah, jadi masing-masing menggiring masyarakat untuk mengikuti keyakinan mereka. Nah, jadi dua-duanya saling mengklaim kebenaran. Kita di ayat sebelumnya kan sudah membaca itu. Yahudi menyalahkan Nasrani, Nasrani menyalahkan Yahudi. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala sai' wa qalatin nasara laisatil yahud ala sai'. Jadi orang Yahudi bilang orang Nasrani tidak punya pegangan. Orang Nasrani bilang orang Yahudi itu juga tidak punya pegangan, saling menyalahkan. Nah, orang-orang musyrik Mekah juga sama menyalahkan seperti itu. Nah, sekarang di sini mereka masing-masing berkata, mengajak kepada agama masing-masing itu. Jadilah kamu Yahudi, kamu selamat, kamu dapat petunjuk. Jadilah kamu Nasrani, kamu akan mendapatkan petunjuk. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad jawabannya. Kul bal millata Ibrahim hanifa. Katakan kepada mereka, bahkan aku mengikuti agama Ibrahim yang tegak lurus. Milah Ibrahim. Kata Hanif itu aslinya bengkok. Maknanya bengkok, tapi bengkoknya kaki itu loh, bengkoknya kaki. Kaki kanan kan melengkung ke dalam, kaki kiri melengkung ke dalam. Nah, sehingga ketika orang bertumpu pada dua kaki yang masing-masing bengkok ke dalam itu, dia akan berdiri tegak lurus, tidak goyah. Nah, jadi kata Hanif itu artinya seperti itu. Jadi bal millata Ibrahim hanifa. Aku akan mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang tegak lurus, yang tidak bengkok dan tidak sirong. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Sementara kamu Yahudi Nasrani itu kan menyekutukan Allah. Coba kita lihat sebelumnya.
Di masa Nabi Musa, orang-orang Yahudi kan membuat ijil, patung anak sapi, lalu mereka sembah itu. Mereka juga mengikuti putusan-putusan pendeta-pendeta tanpa dasar dari wahyu. Nah, ini syiriknya orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa ini punya unsur ketuhanan dan dia salah satu dari 3. Nah, Trinitas itu. Nah, Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim itu betul-betul murni tauhidnya. Maka dia disebut sebagai bapak monoteisme itu. Dan perjuangan Ibrahim memberantas syirik juga diabadikan di dalam Al-Quran itu. Jadi dulu Nabi Ibrahim itu merusak patung-patung yang disembah oleh masyarakatnya. Lalu yang satu, yang paling besar tidak dihancurkan oleh Ibrahim, tapi dikalungi kampaknya. Ketika Ibrahim kemudian ditangkap karena dituduh merusak patung-patung itu, Ibrahim berkata, kenapa aku yang ditangkap? Yang bawa kampak kan patung yang paling besar. Seharusnya kamu menangkap patung yang gede itu, ditanya. Nah, siapa yang merusak? Maka mereka berkata, loh bagaimana kami mau nanya patung? Itu kan batu. Maka Ibrahim lalu berkata, lah ya, makanya itu kan batu. Kamu jangan menyembah batu, sembahlah yang menciptakan batu itu. Nah, mereka kemudian marah, lalu membakar Ibrahim. Nah, jadi sejarah tentang perjuangan Ibrahim memberantas syirik itu sangat luar biasa. Nah, jadi dia tidak termasuk orang musyrik. Nah, ini bantahan Nabi Muhammad atas pengajaran Allah untuk menjawab ajakan orang Yahudi itu dan juga menjawab ajakan orang Nasrani itu. Kami mengikuti milah Ibrahim dan Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik. Nah, lalu ayat 136 ini pengajaran untuk kita semua bagaimana kita seharusnya berkeyakinan. Ini prinsip agama yang benar. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah oleh kamu semua. Jadi mukhatabnya ini baik orang Islam maupun orang Yahudi dan Nasrani. Katakan, kami beriman kepada Allah dan kami juga beriman dengan apa kitab suci yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, yang diturunkan kepada Ismail, yang diturunkan kepada Ishak, yang diturunkan kepada Yakub, wal asbat, dan yang diturunkan kepada anak cucu mereka, dan apa yang dibawa oleh Musa, dan apa yang diturunkan kepada Isa, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini prinsip iman yang benar. Jadi iman yang benar itu pertama iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada semua nabi, mengimani semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani semua kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi itu. Nah, jadi semua diimani dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Semua harus diimani. Nah, ini ajaran yang sekarang dibawa oleh Nabi Muhammad seperti itu. Sementara orang Yahudi itu kan tidak begitu. Mereka membeda-bedakan. Mereka hanya beriman kepada nabi-nabi yang dari Bani Israel. Dan sebagian di antara mereka pun malah mereka bunuh dan mereka dustakan. Orang Nasrani tidak mengimani Nabi Muhammad, membeda-bedakan.
Nah, jadi ini bukan iman yang benar. Iman yang benar itu mengimani semua nabi. Kalau syariatnya ya syariat nabi yang diutus pada saat dia hidup. Dan kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip beragama yang benar itu. Ayat lanjutannya, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Jika mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sudah beriman seperti apa yang kamu imani, maksudnya apa yang kamu imani itu orang-orang Islam mengimani itu. Kalau orang Yahudi imannya sudah seperti imannya Nabi Muhammad dan para sahabat, faqadih tadau, maka mereka sudah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka masih beda-bedakan nabi-nabi dan beda-bedakan kitab suci, berarti mereka belum mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka mereka ada pada sisi yang beda dengan kamu, fisikok. Maka Allah akan melindungi kamu dari mereka. Nah, ketika orang itu kemudian berbeda dengan kita, dampak yang bisa terjadi adalah mereka bisa memusuhi kita. Dan mereka juga bisa memerangi kita. Dan dalam kenyataan, orang Yahudi dan Nasrani itu nanti memerangi Nabi Muhammad. Jadi memusuhi dan memerangi Nabi Muhammad. Maka Allah melindungi Nabi Muhammad. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjamin keselamatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari gangguan mereka. Ini kalau kita baca sirah Nabi, usaha-usaha orang Yahudi membunuh Nabi itu kan berulang kali dilakukan toh, tapi Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Wa huwas samiul alim. Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, inilah prinsip beragama. Ayat 135 dan 136. Mengimani Allah, mengimani semua nabi tanpa membeda-bedakan, mengimani semua kitab suci tanpa membeda-bedakan. Dan prinsip-prinsip agama itu sama yang turun kepada nabi-nabi itu. Intinya agama itu mencakup 3 wilayah. 1 akidah, 2 itu syariah, 3 itu akhlak. Jadi agama Yahudi juga isinya itu, Nasrani juga isinya itu, Islam juga isinya itu. Hanya syariahnya itu yang kemudian berkembang. Karena syariat ini menyesuaikan dengan masyarakat yang dikirim kepada mereka para nabi itu. Lah syariat Islam itu sudah mencakup sampai akhir zaman. Baik, ayat 138. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah itu terjemahannya ini cetakan Allah. Sibghah itu seperti orang mewarnai kain, itu kan dicelup. Jadi kalau kain itu mau diwarnai kan dicelup di dalam wadah yang besar, sehingga bahan itu, pewarna itu merasuk ke dalam pori-pori kain. Kalau nanti dicuci tidak luntur, tetap saja itu warnanya seperti itu. Beda dengan ngecat. Kalau ngecat kan hanya melapisi bagian luarnya, tidak sampai merasuk ke dalam. Nah, inilah sibghah Allah. Apa itu sibghah Allah itu? Adalah tuntunan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, yang intinya adalah tauhid. Nah, dan manusia juga sejak masa kecilnya ketika dia dilahirkan itu sudah punya kecenderungan beragama, yaitu Islam. Ini disebut di dalam salah satu hadis Nabi itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dia lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrahnya itu Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Bapaknya lah yang kemudian membuatnya beragama Yahudi atau Majusi atau
Nasrani. Jadi anak ini nanti mau tetap Islam atau kemudian menyimpang dari Islam itu tergantung orang tuanya bagaimana mendidiknya ini. Nah, kalau orang tuanya Nasrani, dia menjadi Nasrani. Orang tuanya Yahudi, dia menjadi Yahudi. Orang tuanya Majusi, dia bisa menjadi Majusi. Nah, tapi sibghah Allah itu sibghah yang paling baik. Nah, celupan Allah. Nah, Nabi Muhammad dan para sahabat itu mengikuti celupan Allah tadi. Tauhidnya mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Tidak cenderung pada Yahudi, tidak cenderung pada Nasrani. Sementara anak Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak murni mengikuti sibghah Allah tadi itu. Sudah kecampuran unsur-unsur yang mengotori tauhidnya. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya dari sibghah Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada. Wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya berserah diri kepada Allah. Jadi kata abidun itu diterjemahkan oleh para ulama sebagai berserah diri, beribadah kepada Allah dalam arti menyerahkan diri kepada Allah, bertauhid, hanya menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 139. Kul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Nah, kita sampai sini aja dulu. Kita sampai ayat 138. Tadi mau kita targetkan sampai 141, tapi nggak nyandak waktunya. Dan ini kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat